malam-malam suka ada anak kecil punya taring, kayak masih kecil lah, dia pakai baju putih, suka duduk di tangga atau suka main ke kamar-kamar yang ada di situ. Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi, seperti biasa, di video kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang cerita-cerita horor. Nah, jadi sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau minta tolong sama kalian supaya subscribe dulu YouTube aku, supaya aku bisa bikin video-video menarik untuk kalian setiap minggunya. Yang belum subscribe, tolong klik tombol yang ada di bawah ya. Ya, jadi di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman pribadi aku dulu pas aku pertama kali pindah ke Bandung. Jadi tahun 2015 lalu itu pertama kalinya aku pindah ke Bandung untuk aku kuliah di sana. Nah, singkat cerita, aku tuh pindah dari kosan pertama ke kosan kedua aku, ya kan? Itu karena ada sedikit problem yang mengharuskan aku untuk pindah dari kosan sebelumnya. Nah, di kosan inilah mulai pertama kalinya aku ngerasain hal-hal aneh di kosan tersebut. Ya, jadi dulu aku pernah ngekos di daerah Cihutra pokoknya ya. Itu kosan kedua aku setelah kosan pertama. Nah, awal mula aku ngerasain hal-hal aneh ini pas setelah seminggu aku ngekos di sana. Kebetulan kan waktu itu aku ngekos di kamar depan. Jadi bentuk kosannya itu rumah yang kalau kita misal buka pintu rumahnya itu langsung kamar kanan kiri. Jadi kayak di tengahnya itu lorong gitu. Nah, itu kebetulan dia kosannya tingkat 2, ya kan? Pada saat itu posisinya pas malam-malam lah, kalau nggak salah sih, aku lupa ya, mungkin itu malam Jumat kali ya, pokoknya tuh suasananya tuh horor banget waktu itu. Kebetulan di kosan itu posisinya aku lagi sendirian. Jadi waktu itu posisinya kan aku nggak punya karpet gitu kan, jadi masih kayak anak kosan yang baru pindah gitulah, jadi masih kosong kamarnya. Nah, waktu malam-malam ini kan aku begadang, jadi kebetulan teman sekelas aku kan ngekos di situ juga, itu mereka lagi pada naik ke gunung, jadi kosan aku tuh sepi. Pas waktu sekitar jam 11 malaman, aku kan biasa ya, waktu itu aku punya pacar satu kampus juga, aku chatan tuh sama dia malam-malam. Anehnya, aku ngedengar suara kayak ada orang. Ada orang yang ngegaruk-garuk karpet gitu kan, padahal di kosan tuh gak ada siapa-siapa dan di kamar tuh aku sendirian. Terus pas aku diem, aku dengerin, bener-bener dengerin, ternyata itu suaranya dari kamar aku sendiri. Jadi kayak, kalian tau gak sih karpet kain, terus yang kuku kalian panjang, terus kalian cakar-cakar gitu, dan itu suaranya bener-bener kenceng banget. Jadi dulu tuh aku sering banget ngedenger suara itu yang berkali-kali di kamar aku, dan itu selalu tuh kejadiannya malam, kalau nggak setiap habis maghrib. Nah, horornya lagi, kan aku ngekos di depan kan, di kamar depan gitu, jadi aku selalu bisa ngintip dari jendela siapa yang mau masuk ke kosan dan siapa yang lagi buka gembok di kosan kan. Nah, waktu malam-malam nih, itu posisinya aku abis main dari kamar atas, dari kamar teman aku. Nah, aku masuk ke kamar, aku kunci lah kamar aku kan. Itu ada orang, aku ngedenger gitu, ada orang yang ngebuka gembok si kosan ini, ya kan?
ya kan. Tapi kan aku penasaran gitu, siapa sih ini malam-malam yang masuk ke kosan gitu kan, biasa kepo kan ya. Terus pas aku intip dari jendela, itu kayak, kalian pernah gak sih ngedenger suara gembok nih, gembok yang dibuka-buka gitu tapi nggak kebuka-buka. Pas aku intip di situ nggak ada yang buka pintu gerbang di kosan. Jadi bener-bener gak ada siapa-siapa di luar. Singkat cerita, aku langsung tidur lah gara-gara ngelihat, anjir horor banget, siapa itu yang buka-buka pintu gerbang kan. Karena aku nggak mau bikin teman-teman aku takut di kosan, jadi itu aku pendem sendiri tuh kalau misal aku ngedenger suara-suara aneh kayak gitu. Jadi di kosan aku ini kan kamar mandinya ada 4 ya, 3 di bawah, 1 di atas. 3 kamar mandi bisa dipakai dan 1 enggak kan. Jadi ada 1 kamar mandi di kosan yang itu sama sekali nggak boleh dibuka, nggak boleh dipakai, dan I don't know kenapa itu nggak bisa dibuka dan nggak boleh dipakai sama kita. Sampai lampu kamar mandinya pun nggak pernah dinyalain sama sekali. Akhirnya waktu itu aku pernah kan kayak malam-malam kebelet pipis lah, ini karena kamar mandinya di luar. Aku keluar tuh, pas aku keluar kayak dari lorong depan kamar mandi itu bener-bener itu parah sih. Itu posisinya horor banget karena lampu di kamar kosan aku itu di depan selalu gelap gitu, kayak remang-remang gitu. Nah pas aku di kamar mandi, kan kamar mandi yang aku pakai itu kan di sebelah tangga ya. Nah aku ngedenger kayak ada orang yang naik ke tangga gitu kan. Akhirnya aku chat. Gitu kan. Akhirnya aku chat lah temen aku yang di kamarnya di atas. Oi, lu denger nggak ada yang naik tangga malam-malam? Siapa tuh? Gitu. Biasalah cewek kan suka kepo ya. Terus temen aku ngebales, nggak ada gitu, nggak ada siapa-siapa, lagi nggak ada yang naik tangga kok. Anjir, itu kayak siapa ya tadi ya. Akhirnya karena aku nggak kuat suka ngalamin hal-hal aneh di kosan itu, aku memutuskan untuk cerita ke orang yang udah lama ngekos di situ. Pas aku tanya ke teteh X namanya, teh, aku mau nanya deh, emang di sini suka ada hal-hal yang aneh gitu ya teh, yang ngegangguin orang-orang yang ngekos. Nah terus si teteh itu bilang, sebenarnya kan pacar teteh bisa kayak gitu ya gitu. Pacar teteh bilang, ini kalau misal malam-malam suka ada anak kecil punya taring, kayak masih kecil lah, dia pakai baju putih, suka duduk di tangga atau suka main ke kamar-kamar yang ada di situ. Nah pas aku denger cerita dari si teteh itu kan kayak anjir, shock gitu kan. Itu pertama kalinya aku ngekos di Bandung, dan itu posisinya aku baru sebulan ngekos. Aku cerita kayak gitu dan itu kebuka semua, bongkar. Setelah aku tahu kosan itu ternyata ada hal-hal mistisnya, akhirnya aku tuh malah semakin hari semakin ngerasa ada yang aneh di kosan itu kan. Waktu itu ini posisinya malam minggu nih, teman-teman aku pada ngajakin main keluar, cuman aku lagi nggak pengen main keluar gitu kan. Jadi kosan tuh sempat sepi. Kan pas aku lagi main handphone nih di kamar, lagi tidur-tiduran, itu ada orang yang jalan kaki berisik banget di depan teras kan. Nah aku intip tuh, tapi nggak ada siapa-siapa yang jalan, nggak ada yang lewat juga. Akhirnya aku tutup lah tuh korden aku lagi kan. Nah pas aku lagi main game, itu ada lagi suara orang jalan pakai sendal gunung gitu. Kalian tau gak sih yang plak yang jalannya kayak gitu, yang kenceng banget. Dan itu bener-bener gak ada siapa-siapa di depan. Ih makin serem dong gue, udah mana sendirian kan. Nah yang bikin horor lagi, pas waktu ada suara orang jalan kayak gitu, itu di kosan aku ada suara yang nyakar karpet lagi, padahal aku nggak punya karpet. Gila, itu gimana sih
pasti kalian deg-degan banget kan. Nah, karena aku ngerasa kayak aduh kayaknya ngekos di sini gak enak deh digangguin terus, maksudnya kayak aku selalu mendengar hal-hal aneh gitu. Akhirnya pas waktu malam-malam itu aku chat lah temen aku, woi lu di mana nih, pulang jam berapa gitu. Terus temen aku nggak pada bales kan, mungkin lagi pada asik main gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk tidur besoknya kan. Terus di kosan itu memang bukan aku aja yang ngerasain, kadang temen kelas aku pun pas aku tanya dia juga cerita suka ngedenger ada orang yang buka-buka gerbang, atau ada suara jalan orang gitu padahal nggak ada siapa-siapa. Nah kalau menurut aku ya mungkin di kosan itu horor karena kan di seberang kita itu ada keranda gitu kan, keranda mayat untuk kalau misal ada warga di situ yang meninggal dibawanya pakai itu dan ditaruh pas di depan pintu gerbang si kosan itu. Jadi agak horor juga sih setiap kita pulang malam. Aku bingung ya, kenapa di kosan itu ada satu kamar mandi yang nggak boleh dipakai dan si anak kecil ini sering banget nunjukin kalau misal dia tuh ada di kosan gitu. Sampai aku pernah itu pokoknya bulan kedua aku ngekos di sana, aku ngeliat si anak kecil lagi duduk di tangga situ. Anjir, itu pertama kalinya aku ngeliat hal aneh di kosan itu. Kalau misal suara-suara kan kayak kita udah biasa gitu ya, ini anak kecil gimana sih, mungkin anak umur 5 tahunan gitu ya, dia pakai dress putih. Anjir, aku ngomong ini merinding lagi dong. Dia pakai dress putih, giginya tuh ada taringnya. Terus sumpah itu serem banget deh. Dan apa yang aku lihat waktu itu mirip banget apa yang diceritain sama si teteh X yang ngekos di situ. Karena aku nggak kuat kan, akhirnya aku pindah ke kosan ketiga aku. Dan kalian mau tahu, di kosan ketiga aku juga itu ternyata horor. Sumpah sebenarnya aku di Bandung tuh sering banget ngekos di tempat-tempat yang menurut aku kayak itu horor banget gitu. Dari yang suara-suara, dari yang tiba-tiba di kamar kayak ada yang merhatiin dari kamar mandi. Terus aku juga pernah tuh ngerasain di kosan ketiga, jadi kan itu posisinya lagi mati lampu kan, itu aku ngekos sendiri waktu itu. Kalian tahu gak sih di lubang apa sih namanya, lubang udara yang ada di atas pintu itu, sumpah itu kayak ada yang slep terbang. Anjir, itu kaget banget dong pas posisinya aku baru beres mandi, lagi berdiri gitu kan ke arah pintu, tiba-tiba ada yang terbang. Itu malam. Sebenarnya di Bandung tuh aku sering banget ngerasain hal-hal aneh setiap aku ngekos gitu kan di beda-beda tempat. Tapi kayaknya aku nggak bakal ceritain semuanya di sini, dan aku bakal bikin part 2 untuk versi kosan horor. Kalau misal kalian suka sama video aku minta tolong untuk kalian like dulu videonya, dan aku minta tolong sama kalian supaya kalian share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Jadi nanti aku bakal kasih tahu lagi hal-hal yang lebih menarik dari ini, dan aku bakal kasih tahu kalian gimana rasanya ketemu hantu itu seperti apa. Nah, buat kalian yang mau share cerita-cerita horor kalian bisa langsung DM aku aja ke Instagram aku yang ada di sini, atau kalian bisa email ke sini. Dan kalau misal kalian punya masukan buat aku, atau kalian punya ide buat aku harus bikin video apa lagi, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan makasih udah mau nyempetin waktunya buat nonton aku, dan see you, bye-bye.